Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum kita belajar, kita ucapkan dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka yuk PB3-nya di halaman 14. Nah, kita buka PB3-nya dimulai dari halaman 14. 15. Nah, lihat ya. Di PB3 kita sudah memasuki pelajaran ciri dan kegunaan benda. Ciri dan kegunaan benda. Nah, ada dua ciri ya Kak ya. Ada permukaan halus dan permukaan kasar. Nah, contoh permukaan halus misalkan nih baju. Ya Kak ya. Contoh permukaan yang kasar misalkan seperti batu, ya. Kasar dan halus suatu benda itu disebut tekstur, ya Kak ya. Jadi cirinya itu ada dua, ada permukaan yang halus, ada permukaan yang kasar. Permukaan yang halus salah satunya contohnya nih, baju yang halus, kain yang halus. Yang kasar misalkan permukaan yang kasar apa Kak? Banyak ya Kak ya. Ada batu, ya. Nah, tekstur, arti dari tekstur itu kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Nah, ada dua, bentuk tetap dan bentuk tidak tetap. Contoh bentuk tetap yaitu benda padat. Nah, benda padat ini contohnya banyak ya Kak ya. Ada meja, ada bangku, ada batu. Nah, bentuk tidak tetap itu contohnya seperti air, seperti minyak, dan masih banyak yang lainnya. Ya, jadi selain tekstur, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Apa aja Kak? Bentuk tetap dan bentuk tidak tetap, ya. Good. Nih contohnya lihat. Ada air berubah ketika ditaruh ke wadah misalkan dari teko ke gelas. Pasti berubah kan ya Kak ya? Nah, itu namanya bentuknya tidak tetap. Contohnya seperti air yang selalu berubah sesuai tempatnya. Selanjutnya, nah, yuk kita mencari makna kata yang bercetak tebal. Nah, ini tugas kalian ya. Tolong nanti ditulis di buku tulis. Ya. Yang pertama, gelas memiliki permukaan yang halus. Apa itu arti permukaan? Waktu tema 1 ya, kita sudah belajar. Ini tugas untuk kalian. Tolong nanti diisi 3 soal aja. Tulis di buku tulis. Ya Kak ya. Nanti dikumpulkannya bareng buku paket. Gak usah difoto ya, dikumpulkannya bareng buku paket tema 2 ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Kita lihat di halaman 19 Kak. Nah, 19, lihat halaman 19, Miss Dwi hanya menaruh gambarnya saja. Untuk tabelnya nanti kamu bisa isi langsung di buku paket ya Kak ya. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, benda apa yang bentuknya tetap ketika dipindah? Benda apa yang bentuknya berubah ketika dipindah? Lihat, batu dipindah dari gelas ke mangkok. Kira-kira berubah nggak Kak bentuk batunya? Ya, air dipindah ke mangkok, bentuknya berubah tidak? Ayo, tadi seperti yang tadi sudah bisa dijelaskan. Kalau air selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya, berarti air memiliki bentuk yang tidak tetap. Kalau batu bentuknya tetap, mau dipindahkan kemana saja, karena batu termasuk tadi apa? Bentuk yang tetap. Lihat tabel buku paket halaman 19-nya Kak. Nah, nanti tolong itu diisi. Kamu lakukan percobaan dengan benda lain, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti yang di buku paket. Nama benda, misalkan kamu mau taruh pensil.
tulis nama bendanya pensil di gelas, terus kamu pindahin ke mangkok, kira-kira pensilnya berubah nggak? Ya, terus ini airnya diganti minyak atau sirup atau oli, ya. Nah, nanti itu kamu tulis di buku paket, ya, halaman 19, ya. Paham? Nanti ini hanya contoh Miss Dwi, batu dan air. Nanti kamu di rumah bisa kamu tulis nama bendanya yang lain, ya. Nama bendanya yang ada di rumah kamu boleh kamu tulis, bentuknya berubah atau tetap, ya. Tabel buku paket halaman 19. Nah, ini Miss Dwi ayo berhitung, tapi kita nggak buat tugas Kak. Miss Dwi hanya ingin menjelaskan yang tadi, ya. Ayo berhitung. Ini ada 2 nampan, ya, nampan. 1 nampan itu berisi berapa botol? 6 botol, ya. Tadi perkalian yang sudah Miss Dwi jelaskan tadi, ya. Kalau diuraikan 2 kali 6, ya. Berarti mana yang harus diuraikan? Yo, yang harus diuraikan angka 6-nya. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12, ya. Ini. Nah, nanti untuk yang bawahnya itu gambar kotak susu. Tolong diisi ya Kak ya. Itu ada berapa itu kotak susunya? Satu kelompok itu ada 4, ya. Itu ada 3 kelompok, berarti berapa dikali berapa? Dan hasilnya berapa? Tolong diisi, ya, yang halaman 20 ya. Nah, cukup sekian dari Miss Dwi untuk PB 3 dan 4-nya. Tolong dipelajari dan dikerjakan tadi tugas dari Miss Dwi-nya ya. Ada yang di buku tulis, ada yang langsung dikerjakan di buku paket tadi ya, yang nama benda sama bentuk berubah atau tetapnya ya. Cukup sekian pembelajaran dari Miss Dwi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.